Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di episode kali ini. Di kesempatan ini aku mau membahas lanjutan ya. Sebenarnya ini lanjutan dari kontenku terkait opiniku terhadap penghapusan jurusan IPA, IPS, bahasa yang ada di sekolah menengah atas. Ya, bagi yang belum tahu terkait konten itu, teman-teman bisa aja cari video sebelumnya di YouTube terkait itu. Thumbnailnya itu Sayonara IPA IPS bahasa. Yang teman-teman bisa langsung aja tonton itu ya. Nah, tapi di sini aku mau di awal-awal ini aku mau sedikit flashback lah ya gitu. Biar apa yang aku sampaikan berikutnya tetap relevan. Karena yang aku bilang tadi ini sebenarnya lanjutan seperti itu, karena baru kepikiran sih, oh ya ada tambahannya nih seperti ini, dan aku lupa menyampaikan pada waktu buat konten yang kemarin. Oke, flashback sedikit bahwasanya aku menanggapi kebijakan baru dari pemerintah terkait penghapusan IPA IPS bahasa yang ada di jajaran sekolah menengah atas. Dan aku terus terang juga di sana atau di konten tersebut bahwasanya aku sepakat. Reasonku adalah karena alhasil siswa itu mulai dari awal atau sedari dini bisa menentukan masa depannya sendiri, nggak terkotak-kotakan lagi dari apa yang diberikan oleh sekolah. Jadi kalau dia sudah menentukan gitu kan, aku nantinya pengen jadi apa, berkontribusi di bidang apa dan seterusnya, dia di awal itu udah tahu harus berbuat apa atau memilih apa. Jadi di kelas 10 nanti ada bimbingan terkait minat dan bakatnya. Tapi juga mata pelajaran juga udah paketannya di kelas 10. Nanti di kelas 11 baru ada mapel pilihan yang bisa dia ambil berdasarkan minat dan bakat serta arahan dari pihak sekolah. Jadi aku intinya sepakat. Tapi aku juga menambahi di konten tersebut bahwa mestinya ini sekolah itu nggak bekerja sendiri atau nggak melakukan hal ini sendiri gitu loh, ya kan, terkait kebijakan baru tersebut pada kurikulum merdeka. Pihak sekolah mesti banyak berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi pengembangan skill, ya. Karena kalau sekolah sendiri, alhasil hanya sekedar knowledge siswa itu yang dipersiapkan untuk masa depan, ya kan. Tapi kalau sekolah ini bekerja sama dengan lembaga pengembangan skill, alhasil tidak hanya knowledge-nya tapi juga skill atau keterampilannya juga dipersiapkan untuk masa depan gitu loh. Sehingga diharapkan si siswa di masa mendatang bisa menyelesaikan suatu masalah yang ada di masyarakat, atau bahkan dia bisa meraih apa yang benar-benar dia inginkan gitu ya. Itu yang aku sampaikan di video kemarin. Nah, di kesempatan ini lagi-lagi aku mau sampaikan ada tambahannya nih gitu. Tambahannya adalah pemerintah itu mesti secara jelas ngebuat dan menunjukkan juga kepada banyak orang, salah satunya adalah pihak siswa, terkait occupation list. Jadi pemerintah buat occupation list, ya kan. Terus selanjutnya itu disosialisasikan atau dijelaskan secara gamblang sejelas-jelasnya kepada banyak masyarakat, khususnya di ranah siswa. Seperti itu. Uh, aku sampaikan occupation list ini maksudnya adalah ini, list atau daftar pekerjaan yang menjadi prioritas pemerintah. Karena dalam hal ini pemerintah kan yang paling tahu nih gitu. Ada masalah apa sih di masyarakat, itu pemerintah yang paling tahu. Terus apa sih yang mesti dilakukan, karena pemerintah yang paling tahu, karena pemerintah lah yang punya kekuasaan, punya power gitu loh, punya resource yang benar-benar bisa mengendalikan negara gitu loh. Alhasil pemerintah pun juga harus menunjukkan kepada masyarakat gitu loh, ini yang kita butuhkan, pekerjaan-pekerjaan ini yang kita butuhkan gitu loh, yang menjadi prioritas.
karena ada masalah ini nih di negara kita. Nah, pemerintah mestinya kayak gitu tuh. Ide tentang occupation list ini muncul karena aku terinspirasi dari pemerintah Australia. Kebetulan juga aku bekerja di sana ya, syukur alhamdulillah. Maksudnya bekerja di Australia. Dan di Australia itu pemerintahnya menunjukkan occupation list. Ya, kalau daftar pekerjaan menjadi prioritas negara tersebut. Sehingga tidak hanya warga negaranya sendiri, warga negara lain yang mau bekerja ke Australia atau bekerja di Australia itu tahu, oh ternyata Australia ini sedang butuh ini karena ini diprioritaskan, pekerjaan-pekerjaan ini diprioritaskan, ya kan? Nah, ada beberapa memang pekerjaan yang menjadi prioritas pemerintah Australia. Sebenarnya banyak banget, tapi aku punya keterbatasan dalam mengingatnya. Tapi yang sejauh yang aku tahu adalah tentang ini ya, bidang kesehatan, health worker. Selanjutnya agriculture, ada juga construction, bidang-bidang engineering, gitu kan. Terus ada accommodation dan hospitality dan seterusnya. Jadi itu pekerjaan umum yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah Australia. Karena ya ada beberapa hal yang mesti dibuat menjadi lebih baik ya. Pastinya seperti itu. Nah, Indonesia mesti kayaknya harus kayak gitu juga, ngebuat pekerjaan-pekerjaan yang menjadi prioritas, sehingga masyarakatnya bisa, oh ya ada demand di situ, oke aku akan masuk, jadi take a part of that problem gitu loh, atau list pekerjaan tersebut, ya kan, sehingga problem yang ada di masyarakat atau di negara itu juga lambat laun juga bisa teratasi seperti itu. Aku juga menemukan sebenarnya ini data lama ya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama dengan World Bank itu meluncurkan Critical Occupation List pada tahun 2018. Ya. Critical Occupation List ini maksudnya daftar pekerjaan yang susah, orang Indonesia susah masuknya gitu loh, ya kan. Jadi daftar pekerjaan yang lagi kritis, intinya seperti itu. Karena nggak banyak orang Indonesia atau pekerja yang bisa capable untuk masuk di sana, di pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ada 35 jenis pekerjaan, ya kan. Tapi pekerjaan itu secara umum seperti sektor manufaktur, telekomunikasi dan IT, layanan akomodasi dan makanan, konstruksi, serta jasa ilmiah profesional lainnya. Itu sektor-sektor pekerjaan yang lagi kritis nih, karena nggak banyak masyarakat Indonesia yang terjun ke sana. Nah, problemnya sebenarnya kalau ditanya kenapa kok kritis, kenapa kok banyak masyarakat Indonesia yang nggak bisa ke sana. Nah, banyak juga alasannya atau faktor kenapa itu muncul. Tapi yang aku soroti di sini adalah lagi-lagi ya, low quantity and quality of education. Jadi ada faktor pendidikan kenapa list pekerjaan tersebut jadi kritis. Ya kan, ini diterangkan only 65% of Indonesian workers have completed senior secondary school, indicating a relatively low level of education. Jadi hanya sekitar 65% dari total pekerja Indonesia itu yang bisa lulus di senior secondary school, ya kan, atau mungkin kalau di Indonesia itu ranah-ranah SMA lah ya gitu. Jadi alhasil kan bisa diasumsikan bahwa SDM Indonesia ini cukup rendah karena lulusannya cuma sebatas itu, sekitar 65% itu lulusannya segitu loh, maksudnya di tataran SMA gitu loh, ya kan, mengindikasikan ya SDM-nya rendah karena cuma bisa menggapai pendidikan di ranah itu aja, di bangku sekolah menengah atas. In recent decades, enrollment in upper secondary education has increased substantially, suggesting future generation will be better educated. However, Indonesia still suffers from a lack of
School quality scores from the OECD's Program for International Student Assessment or PISA show that more than half of Indonesian students do not possess adequate skill to compete in the labor market. Jadi eh, apa ya? Memang sih ada sedikit penaikan sekarang dalam artian tadi ya yang lulusan SMA, sekarang udah banyak yang lulusan perguruan tinggi gitu loh. Which is good. Cuma ini kan Indonesia ini masih kualitasnya rendah gitu loh. Pendidikan kualitas pendidikan Indonesia masih masih rendah gitu. Itu dibuktikan dengan skor PISA-nya. Ya, kita tahu bahwa saya skor PISA di Indonesia itu memang ada kenaikan nih gitu kan tahun ini ya. Kalau nggak salah awal tahun ini tuh ditunjukkan ada kenaikan gitu. Cuma kenaikan itu masih dalam ranah tataran bawah gitu loh. Artinya juga masih rendah kualitas pendidikan kita melalui skor PISA tadi gitu loh. Ya kan lagi-lagi itu berdampak kepada apa ya? Kepemilikan skill yang kurang relevan untuk labor market atau kebutuhan market lah, kebutuhan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Skor PISA-nya rendah, ya kan? Ini berdampak kepada kualitas manusianya atau SDM-nya sehingga nggak bisa memenuhi kebutuhan pasar seperti itu. Tapi lagi-lagi, aduh gimana ya, agak kontradiktif sebenarnya apa yang aku bahas. Maksudnya gini, aku juga pernah menerangkan benar-benar apa ya, menyebutkan aku kurang sepakat kalau pendidikan Indonesia itu diperuntukkan untuk apa ya, diperuntukkan memenuhi kebutuhan pasar atau industri, karena pendidikan di Indonesia itu sebenarnya bukan pabrik gitu loh. Aku udah pernah jelasin itu juga di video YouTubeku sebelumnya. Pendidikan Indonesia itu bukan pabrik. Pendidikan Indonesia itu filosofinya itu sebenarnya adalah ya untuk membantu siswa atau manusia gitu kan menuju bentuk terbaiknya secara fitrahnya. Jadi kalau si siswa itu punya fitrah terkait apa ya, numerik, nah sekolah itu membantunya untuk menjadi bentuk terbaiknya di bidang numerik tersebut. Sebatas itu. Tapi aku juga sepakat bahwasanya pendidikan juga perlu mengambil peran agar apa ya, kebutuhan industri, kebutuhan pasar ini terpenuhi gitu loh. Karena biar nggak ada banyak masalah lah hasil. Karena kalau pendidikan nggak mau apa ya, campur tangan terkait kebutuhan pasar ya, tetap ada aja masalah. Dan bahkan masyarakat menyalahkan pendidikan terus menerus, dan aku nggak mau kayak gitu. Ya, aku mau ini pendidikan mengambil peran untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan pasar kan, atau kebutuhan industri. Maka dari itu, kemarin di videoku sebelumnya adalah aku menyampaikan pendidikan ini perlu untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga peningkatan keterampilan gitu loh. Sehingga si siswa ini dipersiapkan skillnya untuk apa ya, kebutuhan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan industri gitu loh, tenaga kerja. Dan syukur-syukur bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, lanjut lagi adalah kalau pendidikan ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, salah satunya adalah terkait tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, maka pendidikan harus benar-benar didorong banget, dibantu banget untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut, ya kan, peningkatan skill. Nah, terkait occupationalist tadi, berarti pemerintah ini implementasinya kayak gini nih, biar maksudnya gini, karena ada yang namanya kebutuhan occupationalist kan yang menjadi prioritas gitu kan. Terus ditambah lagi ada critical occupationalist, ada pekerjaan yang lagi kritis. Nah, alhasil pendidikan ini bisa apa ya, ibaratnya jadi jembatan itu biar occupationalist ini terpenuhi, ya kan. Pertama, pemerintah ini mesti membuat national
nation interest dulu. Ya memang udah buat sih sebenarnya. Cuma yang kurang adalah faktanya banyak masyarakat di Indonesia itu yang nggak bisa menerjemahkan nation interestnya Indonesia. Gitu. Kenapa nggak bisa menerjemahkan? Karena lagi-lagi faktanya low quality of education berdampak kepada low quality of human resource. Jadi SDM manusia di Indonesia ini rendah gitu loh. Sehingga ya gimana sih kalau kualitas SDM rendah, nggak bisa kan menerjemahkan apa yang diinginkan pemerintah. Maka dari itu buat nation interest ini aku ngomong untuk pemerintah adalah sejelas mungkin, dan benar-benar pemerintah memastikan ini bisa diterjemahkan oleh orang awam sekalipun atau bahkan masyarakat yang SDM-nya rendah gitu loh. Masyarakat yang SDM-nya rendah kalau bisa tahu nation interest itu benar-benar bisa membuka pikiran mereka kan gitu loh. Oh ternyata nation interestnya Indonesia ini di sektor ini loh gitu loh. Tapi kan faktanya banyak masyarakat di Indonesia itu nggak tahu nation interestnya Indonesia gitu loh. Atau kalian tahu atau nggak nih yang nonton videoku sekarang, tahu nggak nation interestnya Indonesia itu apa? Coba ketik di kolom komen gitu loh. Kalau kita melihat presiden kita, faktanya adalah presiden kita ini lagi ngedorong banget perekonomian gitu loh di Indonesia. Berarti kita bisa asumsikan nation interest Indonesia saat ini adalah ekonomi. Kok bisa ekonomi? Ya salah satunya dari infrastruktur gitu loh. Ya presiden kita yang masih menjabat sekarang lagi benar-benar ngegenjot infrastruktur ya kan. Nah oke, ekonomi gitu. Tapi ya sorry to say ya banyak juga perekonomian Indonesia masih kurang lah ya, seperti itu, masih kurang gitu. Dan bahkan parahnya banyak masyarakat lagi-lagi nggak paham nation interest kita apa gitu loh. Ekonomi, oh, ternyata ekonomi kok gini-gini aja gitu loh. Apa nih gitu loh. Aku jadi teringat sedikit ya konten kreator itu menjelaskan nation interest di Singapura gitu loh. Masyarakat yang berada di level bawah pun udah tahu bahwasanya nation interest Singapura, maksudnya warga negara Singapura yang berada di kalangan sosial menengah ke bawah ya, itu tahu nation interestnya Singapura. Warga negaranya sendiri tahu nation interestnya negaranya gitu loh. Mau ke arah mana? Awalnya di bidang ekonomi, terus kesehatan, pendidikan gitu kan, terus lanjut lagi kemana kayak gitu. Mereka tahu bisa menjelaskan dengan baik. Itu keren banget kan. Masyarakat kelas menengah bawah aja loh tahu gitu. Di Indonesia nggak kayak gitu kan. Kalian menengah ke bawah atau bahkan bawah banget nggak tahu gitu loh nation interest. Jadi baik lagi adalah pemerintah kita mesti buat nation interest yang jelas terlebih dahulu, kemudian benar-benar disosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia khususnya pelajar, sehingga mereka itu bisa menerjemahkan dengan baik nation interest ya kan dari Indonesia. Selanjutnya ketika mereka sudah tahu, tunjukkan juga nih occupation list. Aku butuh di sini nih gitu kan. Kerjaan-kerjaan kayak gini aku butuh nih gitu. Ayo kamu warga negara, bisa nggak gitu loh. Nah, karena nation interest mereka udah terbangun, udah tahu banget gitu kan. Terus diimbuhi dengan ini ada occupation list nih kayak gitu. Ya warga negara alhasil bakal menyoroti hal itu. Negara aku lagi butuh ini. Oke, ini peluang nih. Aku bisa terjun di situ. Skillku mumpuni untuk di situ. Atau enggak kayak yang masih sekolah gitu kan, di sekolah menengah atas adalah ini ada kebutuhan nih. Kayaknya 5-10 tahun mendatang kayaknya aku bisa nih. Oke, aku sekarang harus kayak gini nih. Nah, jadi alhasil lebih panjang lagi nih pengetahuan mereka. Maksudnya mereka bisa melihat masa depan mereka lebih jauh lagi dan itu lebih jelas lagi. Nggak hanya sekedar 5 tahun berikutnya, tapi bahkan 10 tahun berikutnya nih siswa udah tahu, aku 10 tahun lagi bakal kayak gini nih. Seperti itu. Ini kan setelah disampaikan begitu jelas terkait nation interest dan occupation list, ya pemerintah alhasil juga harus ini ya benar-benar menyoroti juga lembaga-lembaga pengembangan skill tadi gitu.
mengusahakan eh, kalangan masyarakat khususnya siswa itu nantinya punya apa ya, qualified skill gitu loh, ya kan. Jadi ada indikator, oh ini orang skillnya qualified karena dibutuhkan dengan ini A B C dan seterusnya lah gitu. Ini dibutuhkan untuk occupationalist tadi, seperti itu. Jadi ada ekosistem yang begitu baik menurutku, karena occupationalist tadi kan menjadi prioritas, otomatis orang-orang yang masuk di sana juga harus kompeten gitu loh, ya kan. Nggak hanya knowledge tapi skillnya benar-benar luar biasa. Agar luar biasa harus dibuktikan gitu. Dengan bantuan apa? Ya lembaga tadi gitu yang benar-benar nge-support, lembaga pengembangan skill maksudnya. Jadi ada sekolah yang bekerja sama dengan lembaga pengembangan skill. Diharapkan apa? Ya siswanya nantinya bisa qualified. Nah kalau qualified ya bisa masuk ke ranah occupationalist tadi. Sehingga ya kalau udah bisa terpenuhi occupationalist tadi gitu kan, sesuai dengan harapan kita semua, ya aku bisa apa ya, lihat bahwasannya banyak permasalahan bisa teratasi alhasil seperti itu, ya. Ya harapannya sih memang masalah itu tetap ada, nggak mungkin nggak ada, tetap ada masalah, tapi ketika ada masalah langsung bisa cepat teratasi, intinya kayak gitu. Dan nggak banyak juga masalah-masalah berkelanjutan. Seringkali kan ada masalah gitu kan, nggak teratasi atau bahkan lama teratasinya sehingga memunculkan masalah yang lain gitu loh. Jadi harapannya nggak terjadi tuh, ada masalah langsung teratasi, nggak perlu alhasil masalah tersebut melahirkan masalah baru, nggak perlu sampai seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi mungkin aku bisa highlight gitu kan, untuk kesimpulan di sini adalah uh, pendidikan kita itu perlu untuk mengambil peran dalam permasalahan ini. Pemerintah pun juga harus menunjukkan bahwasanya ada yang namanya occupation list. Tapi sebelum itu perlu disampaikan secara jelas kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait national interest, ya kan. Terus selanjutnya ada occupation list yang disampaikan pula gitu. Pendidikan kita harus mengambil peran di situ, bersamaan atau bekerja sama dengan lembaga pengembangan skill, sehingga alhasil saling ini ya memenuhi gitu loh. Dan harapannya Indonesia yang semakin lebih baik. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Harapannya lagi adalah kalian juga turut membantu agar Indonesia ini semakin lebih baik. Jangan pesimis, tapi optimislah dengan konteks yang realistis seperti itu. Kalau kalian nggak bisa bantu Indonesia menjadi lebih baik, at least kalian nggak ngerepotin, intinya kayak gitu, nggak ngerepotin pemerintah, nggak ngerepotin Indonesia, intinya seperti itu. Oke, itu aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.